Pasca banjir, kayu-kayu gelondongan memenuhi desa Sekumur di Aceh, Tamiang, Aceh. Akibatnya akses jalan terputus dan warga terisolasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga desa Sekumur Aceh, Tamiang, Aceh kesulitan beraktivitas karena desa mereka dipenuhi kayu gelondongan. Usai banjir setinggi hingga 7 meter menerjang wilayah mereka. Mereka kesulitan mengangkut kayu-kayu besar dalam jumlah banyak dan kayu-kayu ini juga menutupi akses jalan sehingga bantuan sulit disalurkan. Sementara itu 280 rumah hilang akibat tersapu banjir bandang. Banjir melulu lantakkan kampung Sekumur. Pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menghentikan operasional 3 perusahaan tambang sawit di Tapanuli Selatan. Langkah ini menjadi tindakan paling tegas pemerintah dalam merespon potensi pelanggaran lingkungan yang diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memerintahkan 3 perusahaan besar di hulu daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan kegiatan mulai Sabtu 6 Desember. 3 perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara adalah PT Agin Coal Resources, PT Perkebunan Nusantara 3, dan PT North Sumatra Hydro Energy Pengembang PLTA Batang Toru. Seluruh perusahaan diinstruksikan mengikuti audit lingkungan ketat sebagai syarat pemulihan operasional. Pemeriksaan resmi dijadwalkan pada 8 Desember 2025 di Jakarta. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut, jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaedah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini yang memang harus ada yang tanggung jawab. Yang sedang kita audit dari mulai atas namanya TPL. TPL oke Pak. Kemudian ada LTA. LTA oke Pak. Kemudian ada perusahaan tambang emas. Kemudian ada perusahaan PTPN. Keputusan ini diambil usai Menteri Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di Hulu Das Batang Toru dan Garoga. Pemerintah menemukan sejumlah temuan terkait aktivitas yang berpotensi memicu kerusakan ekologis. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Seorang ibu tiba-tiba pingsan setelah berjam-jam menunggu BBM yang tak kunjung tersedia di SPBU. Antrian panjang yang menimbulkan kemacetan ini seolah menjadi pemandangan harian di semua SPBU di Aceh Singkil. Sempat membantu untuk menepi, ibu ini tiba-tiba pingsan di tengah perjalanan. Petugas pun akhirnya membopongnya ke tempat yang lebih sejuk. Ia diduga kelelahan dan kepanasan setelah terlibat antrian panjang di SPBU Desa Rimo Gunung Beria Aceh Singkil Aceh. Sejak BBM langka, semua SPBU di wilayah Aceh Singkil hampir selalu penuh antrian. Bahkan warga rela berdiri atau duduk di atas motor berjam-jam hanya demi membawa pulang bahan bakar minyak. Warga berharap pemerintah bergerak cepat agar mereka tak lagi mempertaruhkan kesehatan hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan warga di Banda Aceh terpaksa mengular saat antri LPG berbagai ukuran. Antrian ini merupakan dampak dari banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh. Antrian panjang warga terjadi di hampir semua pangkalan gas di Banda Aceh. Berbagai ukuran tabung gas dibawa warga berharap mendapat jatah setelah pasokan tersendat selama 3 hari terakhir. Kondisi ini terjadi setelah banjir bandang dan tanah longsor memutus jalur distribusi di sejumlah titik termasuk akses utama menuju Banda Aceh. Akibatnya warga terpaksa menunggu berjam-jam di bawah terik matahari. Beberapa bahkan rela kembali antre setelah stok di pangkalan cepat habis. Hari gas tadi awal-awal di sini bilang dibuang ke Pasar Tani.
Di pasar tani, Ibu Wali Kota bicara, adanya 3 kilo, cuma jatuhnya cuma 1.000. Satu tabung, 1 kakak. Terus dari yang 5 kilo ke 12 kilo, nggak ada. Balik lagi saya ke sini bilang, nanti jam 10 adanya di pasar tani lagi. Memang 3 hari ke belakang itu stoknya menipis. Nah, tadi malam baru sampai dari kapal via Pelabuhan Ulele jam 2. Jam 2 kita pasok ke SPB, langsung kita isi. Pagi ini langsung kita distribusi. Banjir dan longsor di Aceh tidak hanya menutup akses, tapi juga memutus rantai logistik termasuk pasokan LPG. Jika jalur darat belum bisa dilalui, antrean panjang warga diprediksi terus terjadi. Dari Banda Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan. Tetap berangkat ibadah umroh saat wilayahnya dilanda bencana, Bupati Aceh Selatan dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob, yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.